warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SMK Dharma Kusuma Cianjur. Di sini tujuan kami adalah untuk mempresentasikan apa sih kebutuhan istirahat bagi manusia. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nurul Sipa sebagai moderator. Dan ini rekan saya, Mampir Ajuji sebagai penyanyi. saya Jihan Pariha sebagai penyanyi. Saya Ahmad Nafi sebagai penyanyi. Saya Afifah Priyati sebagai penyanyi. Nah, sebelum ke materi, saya mau bertanya dulu nih. Menurut kalian pengertian istirahat itu apa sih? Apakah ada yang tahu? Saya tahu. Siapa namanya? Muslim. Boleh Kak Muslim. Kalau menurut saya istirahat itu keadaan rileks seseorang untuk menghilangkan stres. Ya. Apakah ada yang mau menambahkan? Saya perkenalkan saya Risa. Istirahat itu bisa jadi tidur. Ya. Beri aplaus dulu untuk Kak Muslim dan Kak Risa. Kan tadi ada yang menjawab nih, katanya kata Kak Risa istirahat itu tidur, terus kata Kak Muslim relax ya, suatu keadaan yang relax. Nah, apa sih perbedaan tidur dengan istirahat itu? Jadi di sini kami akan menjelaskan perbedaan istirahat dengan tidur. Nah, pertamanya yaitu pengertian istirahat dulu nih akan dijelaskan oleh Kak Apin. Nah, di sini istirahat adalah suatu kondisi yang tenang dan rileks tanpa adanya stres emosional, bebas dari kecemasan. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian tidur. Akan dijelaskan oleh Kak Jihan. Tidur adalah suatu keadaan bahwa sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik dan atau dengan rangsangan lainnya. Jadi istirahat terbaik adalah tidur dan tidur terbaik adalah istirahat. Jadi kesimpulannya tidur dan istirahat itu berbeda ya. Namun saling berhubungan. Itu. Apakah jelas? Jelas. Lalu selanjutnya manfaat dari istirahat akan dijelaskan oleh Kak Abdi. Oke, di sini ada 3 manfaat dari istirahat. Yang pertama, membuat pikiran dan fisik menjadi tenang, rileks. Dan yang kedua, beradaptasi terhadap rangsangan yang dapat menimbulkan kecemasan. Dan yang terakhir adalah mempermudah mempelajari sesuatu serta dalam mengatasi masalah yang sulit seperti masalah hati, masalah pikiran, dan masalah seperti kita mempunyai masalah penyakit yang berhubungan dengan nyeri. Lalu contoh-contohnya akan dijelaskan, akan diberikan contoh ya oleh Kak Melvin. Contohnya duduk rileks di kursi, tidak memikirkan masalah, melakukan hal yang menenangkan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya contoh-contoh istirahat itu. Jadi jadi istirahat itu bukan berarti tubuh kita itu tidur gitu, tidur di tempat. Itu kan pengertian dari tidur. Jadi pengertian istirahat itu tubuh kita itu rileks, terus pikiran kita juga rileks. Jadi tidak ada pikiran yang mencemaskan ataupun yang lain. Nah, apakah jelas? Jelas. Nah, sekian dari penjelasan kebutuhan istirahat dari kami. Apakah ada yang mau bertanya atau misalkan kalian belum jelas nih apa sih dari inti yang kita jelaskan? Silakan bila ada yang mau bertanya. Silakan perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rimayu. Saya mau bertanya, bagaimana sih istirahat yang baik itu? Oke. Siapa yang mau
kayak duduk rileks di kursi, mendengarkan musik, tidak memikirkan masalah. Nah begitu, kurang lebih begitu istirahat yang baik dan benar. Apakah lagi? Silakan Kak ini. Baik, perkenalkan saya Nisa. Saya mau bertanya, apa sih hal-hal yang mengganggu istirahat? Nah, hal yang mau istirahat itu cukup banyak, terutamanya yang berhubungan dengan seperti penyakit nyeri. Kita itu bisa mengganggu istirahat, sangat bisa mengganggu. Terus bisa juga dalam lingkungan, misalkan kebisingan, misalkan kurang ventilasi udara, sehingga mempersulit pernapasan kita. Nah, kurang lebih begitu. Lalu apakah ada yang perkenalkan, nama saya Amanda Paramita. Cara mengatasi gangguan istirahat itu bagaimana? Izin menjawab. Cara mengatasi gangguan istirahat yaitu dengan cara pergi rekreasi ke tempat yang tenang, alam-alam, hijau-hijau gitu ya, Ibu Kakak. Terus jadi pertanyaannya Saling berkaitan. berkaitan, saling berhubungan. Sama juga bisa juga dengan duduk di kursi, tidak memikirkan masalah. Menjauhi kebisingan seperti itu. Seperti yang udah dijawab oleh Melvin dan Karang. Memperbanyak kegiatan yang positif. Apakah jelas? Jelas. Nah, terima kasih. Apabila yang kita presentasikan dapat dimengerti ya, semoga dan bisa bermanfaat juga. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.